sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya ingin bertanya beberapa hal yang terkait dengan kondisi yang ada di SBT, Pak. Kita tahu bahwa pilkada kan sudah selesai, bahkan sudah ditetapkan tempat definitif dan baru dilantik 2 bulan kemarin, Pak. Tapi kenyataan kita lihat bahwa banyak figur-figur calon yang sudah menjagokan namanya di publik. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri sebagai salah satu anggota DPRD Dapil SBT sendiri, Pak? Iya, terima kasih ya Bung Rohim. Jadi saya kira itu satu hal yang wajar. Setiap orang berhak untuk menyiapkan dirinya, mencalonkan diri baik menjadi bupati, wakil bupati maupun calon legislatif. Itu hak setiap orang. Dan kerja-kerja politik itu memang sekarang, dimulai dari sekarang. Meskipun target waktunya 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan, tapi kerja-kerja politik itu dimulai dari hari ini. Jadi kalau ada yang mulai mempromosikan diri, maju, saya kira itu hal yang wajar lah. Oke Pak, kita tahu itu hak politik. Apakah ini tidak mengganggu roda pemerintah yang sekarang dijalankan oleh Pak Muti sendiri, Pak? Bagaimana tanggapannya? Saya kira sedikit banyak cukup mengganggu. Itu tergantung integritas dari kepala daerah untuk bersikap. Apakah bisa untuk diintervensi pengambilan keputusan dan kebijakannya sebagai kepala daerah ataukah tidak. Memang kondisi ini di Seram bagian timur kita juga cukup memantau perkembangan di sana. Saya kira langkah ini tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa kerja-kerja politik memang dimulai dari sekarang, tapi ritme itu bisa kita atur. Nah, yang terjadi ini setiap orang sudah mulai keluar dengan jargonnya. Hal itu cukup berdampak sebenarnya karena sudah terjadi proses pembelahan di masyarakat di bawah. Artinya interaksi masyarakat juga sudah sedikit terganggu dengan adanya slogan-slogan dan jargon-jargon yang diangkat dengan tagline 2024. Ini kan masyarakat sudah harus ikut dalam situasi itu, terbelah secara sendirinya. Pada level elit juga begitu. Sebut saja misalnya ada beberapa nama yang sudah mulai memunculkan dirinya, mensosialisasikan dirinya dengan kelompoknya. Apalagi misalnya kita yang terlibat itu punya kemampuan untuk mencengkram, untuk mengintervensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Suka dan tidak suka kita pasti akan mengganggu jalannya proses pemerintahan di daerah, karena kalau kita adalah orang yang punya power, punya kekuatan untuk mempengaruhi, maka otomatis bupati dan wakil bupati yang sedang berkuasa itu juga merasa terganggu dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Dan ini menurut saya kontraproduktif sebenarnya, karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita orientasikan kepada kepentingan kita di 2024. Padahal kita bupati dan wakil bupati kan masih baru dilantik. Sebagai anggota DPRD juga kan kita belum cukup 2 tahun bekerja. Semestinya waktu yang ada itu kita pakai untuk bekerja melayani masyarakat kita. Bukan waktunya kita untuk mulai mensosialisasikan diri, sementara kita punya kapasitas, punya jabatan, punya posisi di mana itu masyarakat yang kasih kepercayaan untuk melihat hajat hidup masyarakat. Oke Pak, mungkin dari sekian figur calon nama yang sekarang lagi rumor di SBT ya, dari sekian nama itu muncullah nama Pak Ali. Ini bagaimana tanggapannya? Saya kira Bung Roy, saya nih sepanjang karir politik saya 1 kali di kabupaten dan 1 kali di provinsi ya, sampai hari ini saya tidak pernah menyiapkan diri untuk itu. Saya tidak pernah menyiapkan diri untuk maju pada kontestasi itu, dan memang jabatan-jabatan politik seperti itu saya tidak menginginkan. Saya hanya diminta untuk maju dan saya menerima permintaan itu. Karena itu saya sendiri tidak menyiapkan diri secara khusus untuk itu. Waktu kita kan masih panjang. Yang sekarang adalah kepercayaan atau amanah yang sudah diberikan kepada kita kelola dengan baik, kita kerja sebisa mungkin untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Ya, tapi kalau ini menjadi keinginan masyarakat sendiri untuk Pak Ali bisa maju, ini bagaimana? Apakah Pak Ali bisa terima atau bagaimana Pak? Saya tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Saya dalam memutuskan sebuah
keputusan politik itu kan pertimbangannya harus komprehensif, dan sampai hari ini saya sama sekali tidak ada punya persiapan ke arah itu. Saya justru mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lain. Urusan politik saya itu biarlah Tuhan yang mengaturnya. Paling mungkin pertanyaan yang terakhir ya, mungkin bisa sebagai sosialisasi sekaligus pencernas bagi masyarakat. Mungkin harapan Pak Ali kepada masyarakat SPT untuk melihat kondisi ini seperti apa Pak? Ya, harapan saya masyarakat bisa lebih dewasa, bisa lebih bijak dalam merespon dinamika politik yang berkembang di daerah saat ini. Pada kita semua juga, supaya harapan kita adalah jangan sampai kepentingan politik kita di tahun-tahun yang akan datang itu mengganggu stabilitas kehidupan sosial di masyarakat, juga mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kita beri kesempatan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk bekerja dan sumber jagung usia kepemimpinannya, dan kita juga yang hari ini berada pada jabatan-jabatan politik bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi harapan rakyat. Nah, biarlah teman-teman yang hari ini berada di luar sistem misalnya ingin mempromosikan diri untuk maju pada 2024, biarlah itu berjalan. Tapi jangan sampai itu kemudian menyeret masyarakat dalam situasi yang tadi saya sebutkan, bahwa ada kelompok-kelompok yang terbentuk di bawah yang pada akhirnya berdampak kontraproduktif terhadap kehidupan sosial maupun proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Itu harapan